ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita untuk mengetahui adab-adab dan aturannya. Agar apa? Agar perbuatan yang dilakukan ini tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Urusan dunia saja itu ada aturannya. Kalau orang ingin mendapatkan buah yang baik, entah mungkin dah buah mangga, durian atau apalah ya, dia bercocok tanam, nggak bisa asal-asalan tanam tinggal nunggu berbuah. Bisa seperti itu? Enggak. Mungkin saja dapat. Kalau Allah menghendaki itu tumbuh dengan sendirinya nanti, Allah kehendaki adanya air hujan yang menyubur tersebut, yang lain sama, kemudian kita akan menurut baran tidak sama. Poin yang paling penting ya, daripada pulang ke rumah duduk-duduk baiklah kalau di masjid langsung wajah Ustaz seperti ibadah yang kita belajar tentang ibadah sholat, ibadah puasa, menuntut ilmu juga ibadah, bahwa kewajiban tergantung dengan ilmu apa yang dia pelajari. Kalau yang berkaitan dengan ibadah penting, ibadah sholat dia, maka berarti menuntut ilmunya wajib. Ini ibadah yang wajib. Kembali kepada masalah adab dan akhlak, etika dan yang lainnya, ibadah tidak akan diterima kalau tidak tercukupnya. Ibadah kalau syaratnya terima mengikuti tuntunannya. Bagaimana pelaksanaan ibadah tersebut sehingga tidak akan terima ibadah menuntut ilmu bernilai pahala kalau juga tidak tercukupi syaratnya. Berarti perinciannya apa yang disebutkan di sini. Yang pertama, kita butuh ikhlas di dalam ibadah ini. Dan ada yang keberadaan kita ketika beribadah kepada Allah, sehingga perjalanan ini tidak ada gangguan, akan ada rintangan. Nah, ini juga harus disadari. Jadi nggak mudah. Walaupun memang zaman saat ini menjadikan perkara-perkara semakin mudah, tidak perlu repot-repot mencatat, rekam saja. Nggak perlu jauh-jauh nonton, langsung bisa. Kepada teknologi perkembangan zaman saat ini menjadikan perkara-perkara duniawi kita semakin mudah. Ya, nampak mungkin tidak ada rintangan, tapi tidak. Ya, dalam menuntut ilmu ini adalah ibadah, berarti perkara yang tidak disukai syaitan.
dan itu memberikan syubhat-syubhat, memberikan godaan-godaan yang barangkali kita dirayu, digoda, awalnya semangat, Masya Allah, semangat bukan main, dimanapun didatangi majelis ilmu, tapi ternyata kita jatuh dalam jebakannya. Semangatnya di awal, habis itu mulai kita kehabisan semangat, sedikit demi sedikit kemudian mulai menjauh dari majelis ilmu tadi. Ini semua adalah karena tadi, ibarat orang berkebun tadi tidak tahu ilmunya, ya. Lihat yang ditanamlah mulai layulah, tidak kawagi. Ya, tidak punya semangat lagi. Makanya ini pentingnya kita belajar etika, belajar adab, agar perbuatan kita benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis besar ya, ingat ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah berarti dicintai oleh Allah. Dapat pahala. Kita hadir dapatkan pahala karena ini adalah kita akan bacakan beberapa adab yang disebutkan oleh penulis. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, adab-adab utama seorang muslim dan muslimah juga dalam menuntut ilmu syar'i. Taib ya, kita berbicara tentang ilmu agama. Karena secara khusus hadis-hadis ataupun ayat yang berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, maknanya adalah tentang ilmu agama, ya, ilmu syariat. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, ikhlas. Beliau sebutkan, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu. Dan seseorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syarat, bahkan ini syarat wajib adalah apa? Mengharap wajah Allah, yakni ikhlas dia. Meskipun ikhlas ini syarat dalam semua ibadah. Tadi kita sebutkan semua ibadah, akan tetapi para ulama mengingatkan tentang wajibnya ikhlas karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai tentang hal ini, tentang ikhlas ini. Apalagi orang-orang yang baru belajar menuntut ilmu dan yang seperti mereka. Ya, kita semua kenalah nasihat beliau hafizahullah ta'ala, kita ini baru semua. Dan ini perkataan Imam Nawawi, ya. Dan beliau ingatkan bahwa perkara ikhlas ternyata banyak luput di hati para penuntut ilmu dan bahkan itu bagi para pemula. Apalagi zaman saat ini, orang ikut majelis ilmu, ikut kajian, ya memang awal ada kecenderungan hidayah itu datang, tapi karena tadi dia tidak tempa dirinya, dia tidak pelajari tentang ilmu itu seperti apa. Akhirnya aktivitas hari di majelis ilmu itu hanya apa? Hanya duduk-duduk ketemu teman, ya. Duduk-duduk hanya mengisi waktu saja. Dia lupa kalau dia itu sedang berjalan menuju surga. Ya. Bahwa ingat, para penuntut ilmu awal perjalanannya adalah di majelis ilmu dan akhir tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa perjalanan ini adalah sedang menuju surga. Dan dianya santai-santai, dan dia lupa meniatkan ini sebagai sebuah ibadah. Hadir hanya sekedar rapat tren, ikut, ya, duduk-duduk saja tanpa mau tahu, ya, itu materinya apa. Pulang juga Allahu alam buku di mana. Nanti bulan depan ketemu lagi, baru nyari-nyari ketemu lagi mana catatannya kalau ada, ya. Datang hanya sekedar pengen tahu aja, ini mungkin membandingkan Ustadz ini sama tidak dengan yang ku tonton. Yang si kok tuh lucu, ini serius, tidak ada bercandaan. Jadi tidak seru yang nih, tidak kawa, tidak duduk gitu kan. Atau mungkin galak si Ustadz satunya kan. Atau mungkin satunya bahasanya sulit, terlalu tinggi atau bagaimana. Macam-macam penuntut ilmu saat ini, dan itulah tipuan syaitan. Kita dialihkan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita dialihkan untuk tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Kita ingin mencari sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Padahal bukan itu mestinya yang kita cari dalam menuntut ilmu. Kita ingin kita itu nanti paham.
kita ingin bisa terbebas dari kebodohan. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu disebutkan oleh Imam Nawawi adalah berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melihat wajah Allah, dan itu tentunya apa? Kita berharap dimasukkan ke surga Allah taala. Jadi niat kita menuntut ilmu, niat mencari ridha Allah, yang dengan ridhanya nanti kita dimasukkan ke surga, dan di surga kelak kita akan mendapatkan, merasakan nikmat yang tiada tara, dan itu adalah senikmat-nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kita mari ingatkan jiwa kita, hati kita. Ini adalah langkah pertama saya di majelis ilmu, dan saya berupaya untuk terus istiqamah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bukankah demikian Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, itu awalnya. Jadi tidak mungkin kita menuntut ilmu kalau tanpa hadir di majelis ilmu. Adanya sekarang ya fasilitas teknologi yang kita dapati ini hanya memudahkan saja. Tapi ingat, menuntut ilmu itu ada aktivitasnya, ada perjuangannya. Diawali dari majelis ilmu dan kemudian nanti berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah taala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Ya, selanjutnya penulis menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk ikhlas di dalam beribadah secara umum dan secara khusus terkait dengan aktivitas menuntut ilmu. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Jadi karena menuntut ilmu adalah ibadah. Kenapa menuntut ilmu dikatakan ibadah? Tadi kita sebutkan di antara definisi ibadah, apapun yang dicintai oleh Allah. Dan tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara agar kita mengerjakannya kecuali itu adalah perkara yang dicintai olehnya. Dan yang Allah perintahkan kita adalah perintah untuk menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu adalah yang dicintai oleh Allah. Berarti itu adalah ibadah. Sehingga kalau ini ibadah butuh keikhlasan, ya. Ini kewajiban bagi kita untuk ikhlas. Jadi hadir menuntut ilmu ini adalah memang murni ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin nyari pahala lah. Ya, mudahnya mungkin dalam bahasa kitanya nyari pahala. Itu di antara makna keikhlasan yang perlu kita hadirkan. Selain juga memang para ulama menyebutkan beberapa niat yang perlu dihadirkan dalam menuntut ilmu, nanti akan kita sampaikan, ya. Kemudian penulis menyebutkan menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dalil yang kedua terkait dengan wajibnya ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa al-hadits. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Niat pengen ketemu ustadznya, yaudah datang lihat udah selesai, itulah dia dapatkan. Atau niat kajian, di situ tuh bukunya dibagi gratis. Atau nanti di kajian sana ada makan-makan gratis. Atau mungkin akan ada door prize, ada hadiahnya. Macam-macam niat seseorang dalam menuntut ilmu. Maka urusan-urusan duniawi jangan, ya. Karena apa? Ilmu ini adalah sesuatu yang mahal, yang agung, yang mulia. Maka tidak layak kalau kita tukarkan hanya sekedar apa? Datang hanya untuk mencari dunia, untuk nyari pujian, maka salah. Karena ilmu itu sesuatu yang sangat mulia, sangat agung,
maka tidak layak kalau kita niatkan untuk perkara-perkara duniawi. Kita niatkan ilmu yang mulia adalah untuk sesuatu yang mulia pula, apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dua hadis dan menjadi dalil utama pada semua ibadah, kewajiban untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu ya haruslah disertai dengan beberapa niat yang lain, ya. Para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Ahmad Al-Utsaimin di kitab beliau Ta'dhimul Ilm, beliau berkata, wal ikhlasu fil ilmi, ikhlas dalam menuntut ilmu yaqumu ala arba'ati asya. Ya. Ini bisa antum catat, ikhlas dalam menuntut ilmu itu maka hendaknya meniatkan 4 hal. Jadi apa niat kita hadir ke majelis ilmu itu, 4 hal ini yang harus kita ingat. Setiap kita mau berangkat, demikian juga sudah hadir di majelis ilmu, maupun nanti sudah mau usai, kita selalu menyadari bahwa hadirnya kita tidak lepas dari 4 perkara ini. Kita niatkan, ya. Jelas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu secara utama, secara umum, dan secara khusus 4 hal yang untuk kita sadari di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, al-awwalu, kata beliau, raf'ul jahli an nafsi. Kita niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu kalau dia niatnya adalah ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya. Pernah enggak ya muncul di hati kita, kalau hadir ke kajian, ya, ku pengen paham, ku nak tahu sholat yang benar itu seperti apa, ku nak tahu akidah itu apa. Atau selama ini kalau kita hadir hanya sekedar nambah wawasan saja, hadir saja. Pernah enggak ada hadir di hati kita ketika mau berangkat, ya, lihat materi apa malam hari ini, fikih. Kemudian terbetik di hatinya materi kita sudah masuk bab sholat, ya. Dengan hatinya dia mungkin berdoa kepada Allah, saya pengen paham tata cara sholat yang benar seperti petunjuk Nabi SAW. Ini contoh, hadir di hatinya adalah niat untuk menghilangkan kebodohan, ya. Jadi jangan sampai ada niat-niat tadi hanya sekedar ikut-ikutan tren. Ya, kalaupun muncul yang seperti itu, bukan berarti kita nggak perlu lanjutkan aktivitas ini, tidak, teruskan, karena memang ya niat itu adalah sesuatu yang ada di hati dan itu mudah berbolak-balik. Walaupun niat ikhlas di awal, kadang di tengah perjalanan ada godaan, dan mungkin ketika sudah di majelis ilmu ada yang mengacaukan pikiran kita, makanya ya terus kita meminta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan ya keikhlasan di hati kita. Ini yang pertama, ya. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dengan meniatkan agar dihilangkannya kebodohan pada dirinya. Nih, pokoknya kalau mau berangkat hadir pada kajian majelis ilmu apapun, maka niatkan, ya, dalam hati kita juga doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen paham perkara syariat ini agar tidak mudah jatuh dalam maksiat. Karena apa? Kalau orang tidak belajar, kalau orang tidak paham masalah agama, dia akan mudah jatuh dalam maksiat. Bisa kita tanya kepada masyarakat yang mungkin kita lihat mereka jatuh dalam kemaksiatan, kenapa mereka lakukan itu? Biasanya ataupun di antara ya sebab yang melatar belakangi jatuhnya mereka dalam maksiat apa? Tidak tahu kalau itu adalah sebuah maksiat. Mereka tidak tahu, emang nggak boleh, emang haram, karena mereka tidak belajar. Nah ini kita niat raf'ul jahl an nafsi, menghilangkan, mengangkat kebodohan pada diri kita, agar apa? Agar kelak kalau kita paham, kita tidak mudah jatuh dalam kemaksiatan dan kita tahu mana perintah-perintah yang harus kita lakukan. Jadi ini niatkan yang pertama, ya, hadir di majelis ilmu, niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu
adalah dengan meniatkan di hatinya raf'ul jahli anil khalq, meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Maksudnya apa? Juga nanti diniatkan untuk mengajarkannya. Jadi belajar menuntut ilmu ini, ya, kita belajar agama bukan cuma untuk kita. Apalagi orang tua berharap benar, Ustaz doakan anak saya anak yang soleh, ya, pengen banget, cita-citanya semua diupload, ya, di status dia berharap jadi dapatkan keturunan yang soleh, tapi ternyata ada kesalahan yang selalu dia lalaikan. Hadir di majelis ilmu tidak pernah meniatkan kalau dia nuntut ilmu itu nanti untuk diajarkan kepada orang lain. Apalagi mungkin yang pertama dia lupa. Makanya itu mungkin sebab kenapa saya jadi sulit untuk menasehati keluarga kita. Keluarga saya pengen dapatkan apa? Pengen keluarga dekat itu juga bisa dapatkan hidayah. Mereka juga bisa mudah beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Apakah saya panggil ustadz datang ke rumah ceramahi keluarga saya? Apakah seperti itu? Atau saya pengen masyarakat saya mereka juga paham ini perkara kebid'ahan, ini perkara syirik, nggak boleh dilakukan. Bagaimana caranya? Apakah saya perlu panggil ustadz, adakan ceramah agama, ada kajian? Itu mungkin satu di antara wasilah, tapi sebenarnya ada hal yang terlupakan. Kalau kita menginginkan orang-orang sekitar kita mereka dimudahkan juga dalam menuntut ilmu, ya kita mulai dari diri kita juga. Karena kita yang nuntut ilmu, kan masyarakat nggak ada yang belajar, ya kita juga niatkan dalam menuntut ilmu adalah niat nanti ya Allah aku dimudahkan nyampaikannya kepada orang lain. Aku niatkan semoga nanti ketika selesai dari majelis ilmu, lidahku ini tidak kaku dalam menyampaikan kebenaran dan dimudahkan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah kupahami. Ya, jadi mungkin ini diantara sebab juga yang kita lalaikan, kita banyak bergantung kepada orang, padahal itu sebenarnya juga adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan ini agar bisa kita dimudahkan dalam mengemban tanggung jawab, mendakwahi, mengajarkan orang-orang terdekat dengan kita dan manusia secara umumnya juga adalah di sini. Kita nuntut ilmu bukan cuma untuk kita. Kita pengen orang-orang lain juga sama-sama, kaum muslimin semuanya pengen masuk surga. Ya. Terkhusus keluarga kita juga pasti pengen kita semua nanti dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua ya. Hadir di majelis ilmu jangan lupa niatkan untuk apa? Untuk nanti agar bisa menyampaikannya kembali kepada orang lain. Yang ketiga, ihya'ul ilm, niat untuk menjaga ilmu atau melestarikan ilmu. Ya. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu niat agar apa? Agar ilmu ini tidak punah. Ya. Karena kalau ilmu tidak didatangi, kemudian tidak diajarkan, maka masyarakat akan berada pada kebodohan. Jadi kita niatkan di hati kita agar apa? Agar semarak kajian-kajian keislaman yang kita hadiri itu tidak hanya hadir di tempat ini saja, tapi juga di masjid-masjid yang lain, juga di kampung-kampung yang lain, dan bahkan mungkin di seluruh pulau kita berharap. Nah itu juga agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita awali dengan niat yang ikhlas pada diri kita. Mari kita niat untuk ya menjaga syiar Allah, menjaga ilmu ini agar tidak punah. Kenapa? Ya kalau kita tidak pelajari akidah, masyarakat tidak ada kajian-kajian keislaman, kajian tentang akidah, tentang fikih, hanya masyarakat enggak paham apa yang harus mereka imani, apa yang harus mereka praktekkan pada ibadah mereka. Jadi ini niat adalah yang ketiga, niat untuk menjaga ilmu ya, untuk melestarikan ilmu. Dan yang keempat, al-amalu bil ilm, niat untuk mengamalkannya ya. Jadi ada orang hadir ke majelis ilmu cuma pengen tahu saja. Pengen tahu.
Yaitu mungkin dia tahu, tapi belum tentu nanti habis itu diberikan taufik dia mengamalkannya. Kenapa sulit saya mengamalkan ilmu? Lah berapa tahun ikut kajian? Sudah berapa majelis, sudah berapa buku yang ditamatkan? Sudah berapa video yang mungkin dituntaskan? Ya, banyak tiap hari, buku banyak di rumah, majelis ilmu bertahun-tahun. Tapi kenapa sulit untuk mengamalkannya? Ini semua diantaranya adalah karena pengaruh ikhlas dalam menuntut ilmu yang kurang hadir di niat kita. Dan yang mestinya untuk hadir di saat kita meniatkan ya menuntut ilmu itu adalah niat mengamalkannya. Artinya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga insya Allah ini juga terwakili di saat kita hadir ke majelis ilmu, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat. Kalimat seperti ini kalimat ringkas dan insya Allah juga sudah mencakupi apa yang disebutkan tadi. Ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang menghilangkan kebodohan pada dirinya, ilmu yang menjadikan dia nanti bisa mengamalkannya, ilmu yang kemudian dia juga bisa mendakwahkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, makanya terus ya berdoa kepada Allah. Nabi saja yang udah pasti diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan arahan, ada malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Allah masih perintahkan beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya, berdoalah, ya wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya tambahkanlah ilmu bagiku. Nah, kita juga sama, ya, jangan terus hanya hadir tapi lupa kepada Allah Taala. Ya, doa kita kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah munculnya keinginan di hati kita yang seperti itu sudah paling tidak mencakup apa yang disebutkan tadi, terkandung di dalamnya, ya, mengangkat kebodohan, ingin mengamalkannya dan mendakwahkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Jadi 4 hal, ya. Kalau keikhlasan nuntut ilmu itu ditandai dengan 4 hal ini. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, niat untuk mengajarkannya, niat untuk menjaga agama ini, menjaga ilmu ini, kemudian juga niat untuk mengamalkannya secara pribadi kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak ikhlas dalam beribadah, maka ini akan mendatangkan musibah bagi diri kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas. Jadi mestinya ilmu agama ini dia niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia niatkan untuk hal yang lain. Namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi. Niat hadir majelis ilmu nanti pengen paham, kemudian nanti saya pulang akan saya ceramahi keluarga. Nih, tadi saya dapat dari ustadz ilmunya ini dalilnya nih. Kalian tuh semuanya salah. Ya, selama ini ibadah tidak benar ini. Jadi niat nuntut ilmu akan nanti dikenal kalau itu seorang yang paham. Untuk popularitas, ya, agar dia bisa mendebat orang-orang yang selama ini telah mengucilkan dia, misalkan. Ingin merasa benar di hadapan orang lain. Orang kalau sudah tidak ikhlas seperti ini, nuntut ilmunya bukan untuk mencari surga, tapi untuk mencari dunia, atau nanti dia menjadi orang yang terkenal karena dia pintar, ya, sudah bisa menyampaikan dalilnya firman Allah, hadis Nabi, kata Rasulullah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dan dia niatkan untuk mencari dunia, tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Nyium bau geda. Ya, berarti harapan masuknya berat. Karena harumnya surga itu akan tercium dari jarak yang sekian-sekian, jarak yang jauh itu sudah kecium wanginya surga. Tapi orang yang seperti ini, kata Rasulullah,
jangankan untuk masuk surga, nyium bau benda artinya jauh dia untuk masuk surga. Karena tuh bau aroma surga itu akan tercium dari jarak yang sangat jauh dan dia pun tidak bisa menciumnya. Ya, ini adalah ancaman ya, agar apa? Agar kita tidak lalai tadi, bahwa ini bukan perkara yang sepele. Ini adalah ibadah apapun. Sama ibadah salat kita kalau enggak ikhlas, ya tidak akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga menuntut ilmu, bukannya dapat pahala, bisa jadi dapat dosa, ya dapat ancaman seperti ini kalau memang jelas-jelas di hatinya niatnya tidak ikhlas mencari keuntungan duniawi tadi. Seperti popularitas, misalkan ingin dipandang sebagai orang yang pintar, orang yang paham agama, merasa lebih baik dari yang lainnya, senior, maka yang seperti ini untuk dihindari. Ya, ini bukan niat-niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas tadi, dia merasa dia itu bodoh, maka untuk dihilangkan kebodohannya. Dia pengen keluarganya, masyarakatnya juga bisa paham, maka dia juga niatkan nanti mudah untuk mengajarkannya. Dia pengen mengamalkannya dan pengen menjaga syariat Islam ini, menjaga ilmu ini agar ini terjaga, agar bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian penulis menyebutkan bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Kembali diingatkan tentang agar kita ya benar-benar mengikhlaskan niat. Karena orang kalau enggak ikhlas niatnya mencari popularitas tadi ya, sebagai ancamannya tidak bisa mencium bau surga. Kemudian juga ada ancaman yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi ya ila qawlihi wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari faqad qil summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kelak di hari akhir ya, di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyidang makhluknya dan kemudian mereka akan ditanya satu persatu, dan kelompok yang pertama kali ditanya adalah diantaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang menuntut ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Demikian juga dia yang membaca Al-Quran. Mereka ini akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka sewaktu di dunia dahulu. Ya, mereka mengakuinya. Ya, diberikan ini, diberikan itu, diberikan pemahaman. Ya, dan dia menjawab ya bahwa melakukan itu semua ada ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menolak persaksian dan jawaban dia. Kadzabta, engkau berdusta. Lisanmu mengatakan demikian padahal hatimu tidaklah meniatkan yang seperti itu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Sesungguhnya engkau dahulu belajar agar engkau kelak dipandang sebagai orang yang berilmu. Nih punya gelar. Saya sekolah, saya sarjana. Saya sekolah agama, ya. Jadi kalian ini ya pengen dikenal, pengen dianggap sebagai orang yang berilmu. Demikian juga wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dia belajar Al-Qur'an agar dikenal sebagai orang qari, orang yang pandai baca Al-Qur'an. Maksudnya adalah popularitas di sini ya, sama seperti tadi. Maka mereka yang seperti ini summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, merekalah yang pertama kali nanti akan dimasukkan ke neraka. Ya. Ini kelompok. Kemudian juga ada yang lain, di antaranya orang yang diberikan harta namun dia bersedekah bukan untuk mencari ridha Allah tapi untuk dikenal sebagai orang yang dermawan. Itu kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, orang yang berjihad tapi ingin dikenal sebagai seorang yang pemberani, bukan untuk menegakkan atau ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diingatkan agar apa? Jangan menukar surga dengan kenikmatan dunia yang fana. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dalam niat menuntut ilmu ini adalah benar-benar mencari ridha Allah. Kita pengen paham, selama ini kita bodoh, kita enggak tahu
ternyata Islam itu sangat mudah prakteknya. Ibadah-ibadah itu mendatangkan ketenangan, menjadikan kita hidup bahagia. Kita pengen juga nanti keluarga, masyarakat mereka juga paham. Sehingga berdoa, ya Allah semoga dimudahkan juga untuk nanti mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan juga tidak lupa niat nutut ilmu ini agar kita nanti bisa praktekkan. Ya, apalagi mungkin materi-materi yang khusus tentang keutamaan, ya kita benar-benar berdoa kepada Allah agar nanti diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Ya, dan begitu banyak pesan-pesan perintah Allah Ta'ala baik di majelis ilmu, dan yang paling sering mungkin kita dapati pada pada khutbah-khutbah Jumat. Itu juga kan sumber ilmu yang bisa kita dapatkan, itu juga sama, ya. Berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah dipahami. Seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya seorang tidak mungkin mendapat ilmu dengan santai. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan dengan santai. Jadi tantangannya ada. Tidak bisa instan, simple. Ya, memang ada sekarang ya mungkin materi-materi yang atau daurah yang seminggu pelajaran tertentu itu kan menyesuaikan. Tapi maksudnya apa? Secara umum tidak bisa kita dapatkan ilmu bersantai-santai. Ya, apalagi saat ini ya, ilmu yang datang kepada kita. Kalau dahulu itu apa? Orang yang mendatangi ilmu. Ada sahabat yang pengen dengarkan hadis dari Rasulullah, ya, yang tidak dia dengar sampai dia melakukan perjalanan yang jauh dari Madinah ke Damaskus. Dijual hewan tunggangannya sebagai bekal hanya untuk mencari satu hadis. Mereka datangi ilmu. Dan para ulama juga banyak mereka berkelana. Berkelananya adalah dalam rangka menuntut ilmu. Makanya memang ya sulit kita akan dapatkan ilmu kalau hanya sekedar nunggu saja. Nunggu ilmunya datang, nunggu ustadznya yang datang. Ya, tapi juga jangan lupa bahwa ilmu ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Tentunya butuh perjuangan. Mutiara di dasar lautan itu tidak bisa didapatkan dengan mudah, perlu diselami. Demikian juga ya, urusan-urusan duniawi yang biasa kita lakukan, kita pengen hasil yang maksimal, itu juga membutuhkan usaha yang maksimal. Demikian juga dengan ilmu, ingat perkataan para ulama, tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Capek, pasti capek. Tapi capeknya kita capek sedang menuju kehidupan yang abadi. Capek yang mendatangkan kenikmatan. Kita rekreasi ke pantai, ya sekarang kan banyak objek wisata, ya. Itu hanya mendatangkan kepuasan saja. Penasaran nih pantai yang kata orang itu bagaimana. Atau ada objek wisata, tapi kalau datang udah lihat, udah selesai, puas kan? Puas. Habis itu hati kita tenang? Enggak. Makanya jangan berlebihan kepada perkara-perkara duniawi. Ya, kurang piknik, ya, kurang gaul, udah makanya sering keluar, sering nih lihat ikut rekreasi, maka berhati-hati. Benar, jiwa ini memang kita butuh, ya, ada refresh dan yang lainnya, tapi taman yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah itu adalah taman surga yang ada di dunia. Itulah majalisuz zikr, majelis ilmu. Capek, kita cuma sebentar, maghrib isya 40 menit kita, habis isya juga 40 menit, tidak lama. Sebulan sekali, itu pun sulit hadir mungkin. Ya. Tapi kita pengen masuk surga. Tapi kita tidak mau berbuat. Maka ya mustahil. Butuh perjuangan. Nah, menurut ilmu juga sama, capeknya, kemudian rintangan-rintangan yang lain. Entah ada faktor keluarga yang enggak suka, masyarakat. Demikian juga dari diri kita sendiri, entah itu kesehatan, ekonomi, banyak rintangan. Tapi insya Allah, siapa yang memang ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, kalau lillah, insya Allah
lelah itu enggak terasa, ya. Kalau lillah karena Allah ikhlas, lelah itu enggak terasa insyaallah. Memang kita akan capek. Ya. Dahulu demikian para ulama, mereka belajar dari pagi sampai siang, siang terus sampai malam lagi, terus istirahat mereka sedikit. Ulama dahulu mereka bergadangnya itu nulis, kemudian istirahat sebentar, teringat hadis bangun lagi, nulis lagi, kemudian istirahat lagi, demikian. Bahkan ada di antara mereka saking seringnya bergadang membaca menuntut ilmu, ibunya sampai khawatir nanti ini anak kesehatannya terganggu bagaimana, udah pokoknya harus istirahat. Karena dia tidak mau menolak permintaan sang ibu, dia ikuti, dia turuti. Tapi dia persiapkan lagi, lampunya sudah siap dekat tempat tidurnya. Ibunya tidur, dia bangun lagi, kemudian belajar lagi. Saking semangatnya mereka bergadang, namun bergadangnya adalah dengan menuntut ilmu. Belum lagi perjalanan mereka yang itu semua, ya. Mari kita ingat di sini butuh pengorbanan. Sebagaimana mungkin kita rekreasi butuh modal dan yang lainnya itu untuk kepuasan, yang itu kepuasan tidak mendatangkan kebahagiaan, maka majelis-majelis ilmu juga sama, ada pengorbanan, namun hasilnya adalah kebahagiaan dan ketenangan. Tapi udah sering ikut majelis ilmu masih sering galau, berarti kurang ikhlas, ya. Berarti ada salah dengan niat kita. Memang kita tidak mengklaim diri kita ikhlas. Para ulama juga demikian, mereka wara. Mereka tidak mengatakan saya ikhlas, tapi saya berupaya untuk ikhlas. Ya, tidak mengatakan sudah ikhlas, tidak mau mengklaim diri mereka sudah benar, tidak, tapi berupaya. Lillahi aziz, ya, kata para ulama, urusan ikhlas itu memang berat. Bahkan Sufyan Tsauri mengatakan, ya, ma alaytu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku kecuali apa? Kecuali memantapkan niat. Jadi memang niat nanti dari rumah kita sampai nanti di majelis ilmu, mari kita ingat. Udah di rumah ikhlas, jalan juga sama, teringat dengan keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau sudah di majelis ilmu, mulai kita jadi tidak ikhlas, ya. Tring, ada HP, kita pengen buka HP. Nengok kanan kiri, tidak fokus lagi apa yang disampaikan. Ya, apalagi datang makanan, udah nanti makan dulu, ya, sambil dengar kajian misalkan. Banyak hal yang akan mengalihkan ke perhatian kita, fokus kita, yang itu mungkin juga akan mulai, ya, menjadikan keikhlasan tadi lupa. Belum lagi habis itu ada macam-macam lah. Mari kita ingat, ya, perkataan ulama tadi berat memang perkara ikhlas, tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mereka memang sungguh-sungguh benar ingin baik, benar-benar ingin beribadah kepada Allah, Allah pasti akan mudahkan. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW, ya, bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqas syarra yuqah. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar, dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan memisahkan diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka ia akan dilindungi Allah dari kejelekan ataupun kejahatan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi gak ada istilahnya gak sekolah tiba-tiba dapat ilmu laduni. Dari mana? Bertapa di kasur di rumahnya misalkan, bertapa di gua. Gak ada istilah. Para ulama dahulu, kalau dilihat biografi mereka, akan muncul gurunya sekian ribu, perjalanannya sudah keliling dunia, bukunya, riwayat perjalanannya jelas. Itu ulama, jelas ada perjalanannya, ya. Rasulullah juga beliau belajar. Ya, para nabi dapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, tapi beliau juga masih belajar kepada Jibril, dicek lagi hafalan Qur'annya di bulan Ramadan. Jadi tidak mungkin kita duduk-duduk saja nanti paham sendiri, enggak ada seperti itu. Ya, jadi enggak benar kalau ada orang, ada istilah ilmu laduni, ilmu yang dapatkan melalui wahyu, tahu-tahu jadi ulama, enggak ada istilah riwayat belajarnya di mana, tiba-tiba langsung jadi mufti, dia menjadi menyampaikan agama ini itu, tidak demikian. Semua para ulama ada riwayatnya, ya, bagaimana belajarnya, gurunya di mana,
Ya, perjalanan juga demikian. Nah, demikian kalau kita dapatkan ilmu ada proses. Sebagaimana tadi kalau ingin memakan hasil, makan buah, maka ada proses dari menanam, merawat, terus ya memupuk dan selanjutnya dan sampai pada akhirnya kita dapatkan hasilnya. Ilmu juga sama. Demikian juga beliau bersabda, penyantun itu, sikap akhlak yang baik itu perlu dilatih. Sering emosi bisa itu untuk dilawan ya, bisa untuk dihindari. Karena apa? Perlu pembiasaan. Jadi apapun kalau ingin baik itu perlu dilatih. Jiwa ini perlu kita dilatih ya untuk menjadi baik. Kemudian di akhir kita tutup penjelasan ini dengan sabda Nabi SAW, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilmi la yashba'u min, wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Yang pertama siapa? Orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Jadi ini pilihan bagi kita. Mau yang pertama atau yang kedua. Bagi yang mengincar ilmu, maka dia pasti tidak akan ada puasnya. Demikian. Kalau memanglah benar-benar mencintai ilmu, bahkan dia sudah melupakan yang lainnya. Para ulama demikian, mereka sampai waktu untuk keluarga juga sedikit ada mereka kepada keluarga, tapi kecintaan mereka kepada ilmu, nyari dunia sebentar saja udah dapat untuk makan hari itu udah tinggalkan, selebihnya udah menulis, membaca, mereka ya mempelajari ilmu lagi. Demikian orang kalau sudah cinta kepada ilmu akan nampak dia seperti orang yang tidak ada puasnya, aktivitasnya terus dia menuntut ilmu. Pun sebaliknya orang yang dialihkan hidayah oleh Allah Ta'ala, kecintaannya kepada dunia kita bisa lihat. Bangun subuh, ya ada sholat dia. Lah pergi untuk mencari dunia. Pulang malam, terus kita lihat mereka orang-orang yang seperti disiksa oleh dunia. Enggak ada istirahatnya. Pagi nyari duit, siang nyari duit, malam nyari duit. Terus mungkin istirahat mungkin hanya apa? Ya momen lebaran saja, habis itu nanti kerja lagi. Ada orang yang seperti itu, enggak ada puasnya. Manusia juga demikian, kata Rasulullah. Kalau manusia diberi satu gunung emas, pasti minta yang kedua. Ya pasti seperti itu. Nah ini hadis agar kita mau di pihak yang mana? Pihak yang pertama yang terpuji, dan yang kedua adalah pihak yang tercela. Jadi artinya apa? Kembali kepada niat yang ikhlas. Kalau sudah muncul selalu pengen belajar, mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah, ini pertanda baik. Kita dialihkan, diberikan hidayah yang benar. Tapi kalau kita sudah tidak merasa butuh kepada ilmu, pengen yang mencari dunia saja, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah kembali ke jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini bisa disampaikan ya, selebihnya barangkali ada pertanyaan kita persilakan ya. Kita berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan ya. Adapun materi-materi yang mungkin di luar itu barangkali mungkin berkenaan dengan materi fikihnya ya, kami serahkan pada asatidz yang membina dalam masalah itu. Satu pertanyaan bisa kami jawab terkait dengan uang syubhat. Bagaimana hukumnya, boleh atau halal atau tidak? Dilihat ya, maksudnya dia dapatkan dari apa ya. Asalnya uang itu kan bukan najis, barang halal, tapi menjadi haram ketika didapatkan dengan cara yang tidak halal ya. Dia dapatkan uang dengan cara mencuri, maka itu haram baginya. Syubhat maksudnya apa? Ya mungkin dia tidak tahu nih syubhat itu perkara yang maknanya adalah perkara yang samar ya. Tidak jelas ini halal atau haram baginya. Ya kalau memang dia meyakini ini uang syubhat, ya maka lebih baik adalah baginya meninggalkannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram.
Siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan dekat jatuh kepada perkara yang haram. Maka kalau memang jelas baginya ini adalah syubhat, lebih baik untuk dia alihkan kepada yang lain. Entah serahkan kepada fakir miskin, mungkin disedekahkan kepada orang yang berhak. Ya, maka bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ini kalau memang jelas terkait dengan syubhatnya uang tersebut yang tidak jelas baginya ini halal atau haram. Ya, jadi ya bertanya, ini sumbernya dari mana? Kalau memang tidak jelas, kaidah untuk syubhat memang dihindari. Kalau ingin selamat adalah menghindari syubhat, alihkan saja kepada orang-orang yang lebih berhak. Allahu a'lam. Ada pertanyaan terkait dengan datang ke acara-acara bid'ah, tapi datangnya setelah itu ya sama aja, ya. Artinya kita juga datangi hal tersebut, maka tidak ya untuk acara-acara kebid'ahan yang kalau memang sudah jelas itu acara kemungkaran, ya tidak datang. Konsekuensi mungkin bakal nanti orang bagaimana dicela, dikucilkan. Iman itu pasti akan ada ujiannya. Namun orang yang beriman wala yakhafuna laumata laim, ya. Kita yakin cacian, celaan manusia itu tidak akan memberikan mudarat sama sekali kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya tidak. Kita mengingkari kemungkaran tidak dengan menghadirinya juga. Ya walaupun mungkin hadir di akhir sama saja berarti kita hadir di acara kemungkaran tersebut. Jadi tidak, sampaikan dengan cara yang baik bahwa saya tidak meyakini kebenaran acara tersebut. Ini pendapat yang saya pahami. Ya, saya tidak bisa untuk melarang. Mungkin harta kalian, uang kalian, ya, saya tidak bisa melarang, tapi saya pribadi tidak akan menghadiri. Allah. Apakah fadilah ilmu, majelis ilmu juga bisa didapatkan dengan ya mengikuti ya ceramah di media sosial atau di YouTube, video-video yang ada? Sedangkan dia masih punya waktu datang ke majelis ilmu secara langsung. Taib. Secara khusus memang keutamaan majelis ilmu, keutamaan menuntut ilmu adalah ya hadir di majelis ilmu. Bukankah sabdanya man salaka tariqan? Siapa yang salaka itu artinya apa? Berjalan. Jadi bukan nunggu dia. Dia datang, ya, datang di majelis ilmu. Jadi secara khusus keutamaannya adalah bagi mereka yang memang hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu ya di sekolahan kalau memang masih usia sekolah ya, atau sekarang ini mungkin seperti di kita di masjid-masjid, atau mungkin ada belajarnya majelis ilmunya di luar ya. Intinya majelis ilmu di situ disampaikan ya perkara syariat di sini. Tempatnya itu entah itu di masjid, di lembaga pendidikan khusus, atau mungkin di tempat terbuka, selama memang itu adalah majelis ya disampaikan perkara syariat, berarti itu majelis ilmu. Sehingga keutamaannya adalah yang seperti itu. Adapun mengikuti ya ceramah-ceramah yang ada saat ini di video ya di pun yang lain. Kalau dia niatkan dia terbatas bisa untuk menghadiri itu pahala yang sama. Tapi juga ingat itu adalah kalau dia ilmu, adabnya juga diperhatikan. Ya, ikut menyaksikan video-video yang ada, tapi adabnya apa? Pakaiannya coba. Kalau dengar ceramah tapi pakai nggak nutup aurat sambil makan dengar ustadznya gitu kan, kira-kira beradab nggak gitu? Gimana mau dapatkan keutamaan ilmu yang bermanfaat kalau dengarkan ilmu itu juga kita tidak menampilkan adab yang baik? Ya, insya Allah jika dia akan dapatkan keutamaan kalau memang keterbatasan, ya dia tidak mungkin hadir di majelis ilmu, ya namun diperlukan ya adab-adab tadi. Dan yang seperti ini, video-video yang ada itu adalah wasilah ya, hal yang menjadikan kita agar semakin dimudahkan untuk menuntut ilmu. Tapi intinya dalam majelis ilmu adalah majelis, ya. Menuntut ilmu adalah di majelis. Ada guru, ada murid, ada tempatnya. Itu asalnya. Asal dalam menuntut ilmu demikian. Adapun fasilitas video rekaman itu adalah untuk memudahkan kita.
Tapi bukan menjadi tujuan akhir. Udah cukup nanti nonton saja. Kalau memang dia mudah, hadir. Kalau ingin dapatkan keutamaan, ya, karena dapat kan pernah kita sampaikan keutamaan majelis ilmu itu diantaranya adalah dekat dengan para malaikat. Itu tidak didapatkan oleh dia yang sengaja tidak mau hadir di majelis ilmu. Jadi ini ya maksudnya adalah secara khusus hadir di majelis ilmu, entah itu masjid atau mungkin di sekolah atau tempat memang mereka di situ belajar. Namun bagi mereka yang terhalangi dan hanya mampu melalui yang seperti itu, maka tetap niatkan ikhlas dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga tidak halangi dia ya dari mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Allahu a'lam. Baik, ada lagi terakhir? Baik, kita cukupkan ya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa nanti untuk di kajian kita selanjutnya, dan insyaallah nanti mungkin kita infokan lagi ya. Sementara mungkin masih sebulan sekali di awal bulan, dan info selanjutnya nanti kita sampaikan ke pihak masjid. Allah taala alam, ini bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.